kamarnya banyak ya. Memang kan ini kan persis bukunya dia yang dia tulis gitu loh, Gibran Endgame. Tiba-tiba dia sekarang berbalik ya, otaknya ditranslasi, ya kepalanya dirotasi, ya kan, menjadi 180 derajat. Terus tiba-tiba dia bilang kalau 2029 for Gibran. Kan saya pernah berhadapan dengan Rismond sebelumnya, ketika kasus Jessica. Tidak hanya kecewa, tapi juga apa ya, merasa dikhianati itu pasti. Dan lebih lagi, lucunya lagi dia merasa jadi korban. Gimana kok bisa merasa jadi korban itu loh ya? Wong dia sendiri yang ngikut-ngikut, ya, kemudian dia yang seolah-olah apa namanya merasa dipolitisir, ya. Padahal dia jelas betul. Ketika melakukan upaya waktu itu kan ada Mas Michael sama apa Pak Gafur di sini juga kan, ya minggu yang lalu. Ya itu kan juga cerita bagaimana perjalanan waktu itu Michael dengan Pak Janes, ya bestie kan, terus dia dengan istrinya waktu itu kan niat betul, nggak ada yang nekan-nekan dia, ngapain juga nekan gitu loh. Dan setelah itu kan malah dia yang langsung launching buku Gibran Endgame gitu kan. Ya kan dia yang cerita dengan gagahnya 2000 nggak sampai 2029 hari-hari ini aja Endgame katanya. Iya, cuman kan akhirnya kan ya orang bisa melihat sendiri siapa yang akhirnya Endgame kan. Gitu loh. Iya toh. Jadi soal dana mendana ini menurut Mas Sur gimana? Emang ini udah hampir setahun ya Fit ya? Saya tadi nyari tulisan ini. Kira-kira apa lagi itu? Justru dia yang Endgame. Waduh. Kan gambarnya sama dengan cover bukunya. Bang Rismond yang Endgame. Nah, itu ada tulisan pakar tak lulus S3 nih. Nah, gimana? Ini nanti kita bahas ya. Jadi ini selain kita bahas rame di kamar sebelah ya gitu. Ya di Rakber ya. Ya, kamarnya banyak ya. Memang kan ini kan persis bukunya dia yang dia tulis gitu loh, Gibran Endgame. Tiba-tiba dia sekarang berbalik ya, otaknya ditranslasi, ya kepalanya dirotasi, ya kan, menjadi 180 derajat. Terus tiba-tiba dia bilang kalau 2029 for Gibran. Aduh, ini tuh gimana sih? Kalau gitu apa nggak politik? Nyangka nggak Bang? Iya, nyangka nggak sih? Sejujurnya ya pemirsa Delebas ya. Rismond bakal seperti ini. Tidak. Karena apa? Karena saya orangnya Susun aja dulu ya. Susun saja, kita berpraduga baik. Masa ada teman kita suudon ini, teman ini jangan-jangan pengkhianat ya gitu. Meskipun waktu itu ada feeling. Iya, kan saya pernah berhadapan dengan Rismond sebelumnya, ketika kasus Jessica. Jadi ketika kasus Jessica itu, Rismond belain Jessica, saya belain almarhumah Mirna kan, gitu. Ya di sidang itu. Jadi ketika itu kita beradu, dan saya jadi ingat, oh iya ya, Rismond ini kan diperkenalkan oleh Pak Oto. Ya, dan Pak Oto itu adalah penasihat hukumnya Jokowi. Dan yang sekarang menjadi kepala timnya Jokowi adalah anaknya Pak Oto kan. Ya, jadi akhirnya teman-teman pada berpikir Mbak Fitri. Paling mengait-ngaitkan. Iya, bukan cocokologi nih ya, gitu. Tapi teman-teman bilang, jangan-jangan memang ini selundupan ya gitu, atau susupan. Itu baru kepikir sekarang. Iya. Tapi memang ada yang juga menarik ya, sahabat saya yang di TikTok judulnya Mat Kampung. Ya, ada itu nanti silahkan dilihat. Itu sudah menggambarkan dengan animasi bagus. Jadi Oto itu digambarkan sebagai lawannya hero itu ya. Jadi dia pakai lengan-lengan yang banyak gitu, oktopusi gitu ya. Gitu. Gurita itu. Ya, siapa itu yang pakai tangan-tangan, lupa aku nonton filmnya itu ya. Gitu. Jadi artinya dia digambarkan, sudah tugasmu sudah selesai. Diangkat gitu. Ya. Tangannya banyak ya. Tangannya banyak. Tugasmu sudah selesai. Kamu dulu karena udah ketahuan ijazahmu palsu. Nah itu tadi S3 yang nggak lulus itu. Maksudnya kan itu sempat yang jadi apa ya, dugaan alasan. Dan saya kalau tadi Mbak Fitri mengatakan kecewa nggak? Saya, Mas Refli, Dr. Tifa, dan kami tim tuh bela dia loh. Sebelum memang ditemukan bukti-bukti di Yamaguchi. Jadi kami tuh bela dia gitu loh. Karena kan masa sih teman sendiri kok ijazahnya palsu. Tadinya sempat ditutup. Iya, apalagi kan dia sudah dengan bangganya. Dan di mana-mana kalau dalam buku Jokowi White Paper itu kan dia nulis gelarnya Dr. Eng, ya toh? Magister Eng. Meskipun awalnya kita juga curiga, kok pakai Eng ya? Eng itu kan Jerman. Kalau Jepang tuh nggak pakai Eng-engan kayak gitu. Ya PhD gitu loh. Nah, cuma setelah kita lihat KTP-nya juga doktor loh. Tuh KTP ini sudah saya programkan ya, jadi aman. Aman dari bebas, nggak kena undang-undang perlindungan data pribadi. Aman. Ya. Iyalah. Jadi di sini nulis doktor. Ya, dokter kemudian magister Eng. Jadi dia sendiri sudah nulis namanya sendiri dokter. Ya udah kan, masa kita curigai sih? Sahabat sini nulis dokter. Nah, ternyata bodong dokternya itu, ya. Nah, itu dari mana nih? Tahu dari mana? Gini, jadi
malah justru yang menemukan kebodongannya itu, Kebodohannya. ya itu terus terang teman-teman dari sebelah. Yaitu ada yang Ada yang dulu melaporkan itu ada ya. yang melaporkan itu, Iya. Joshua Sinambela, Roni Teguh yang lulusan Jepang ya. Kemudian ada orang namanya Taufik Bilfaqih. Mereka tidak sekedar melaporkan ke Polda Metro, tapi juga mereka pergi ke Jepang. Perkara mereka pergi ke Jepang dengan dana siapa lah itu silahkan dipertanyakan, yang pakai bohir itu siapa. Tapi intinya mereka sudah mendapatkan data dari Yamaguchi bahwa ternyata datanya tidak ada. Jadi mereka mendapatkan data bahwa datanya tidak ada. Nah, ini Jadi kan lucu banget. mendapatkan data tapi datanya nggak ada. Ya, padahal dia pernah mengajar di UNRAM, Universitas Mataram. Kemudian katanya pernah punya sertifikasi dosen segala, itu doktor semua. Saya terus terang saja, ini saya terus terang ya, di Daily Buzz ini. Kaget sih gitu, karena menurut saya, aduh, kok tega-teganya ya dia menipu kita semua gitu loh. Sedih dong. Ya sedih gitu, dan kok juga setelah itu dia mengatakan jadi korban. Ini korban dari Soalnya mana dijahatin gitu. Iya, terus malah dia mengata-ngatai saya, ya, gitu. Dia menjawab saya itu bukan peneliti tapi politisi. Ya memang. Memang politisi. Dulu saya memang pernah jadi politisi, Mon. Partai itu. Iya, partai lah, nggak usah sebut lah partainya, ya kan. 15 tahun saya tuh jadi politisi. Dan nggak sembarang orang loh. Jadi menteri juga loh. Nah, iya makanya. Jadi politisi itu yang Waketum ya. masuk jadi ketua departemen, anggota Wanhor, Dewan Kehormatan, bahkan jadi bertahap wakil ya. ketua umum, dan nggak mungkin jadi ketua umum kan? Ya. Iya kan, iya kan? Ya. Gitu kan? Masa iya. Dan setelah itu benar, Mbak Fitri, selain pernah juga mengabdi menjadi anggota DPR 2 periode, pernah juga membantu presiden jadi menteri. Ya nggak sembarang orang politisi yang bisa begitu kan? Dan saya memutuskan untuk pamit sekolah. Oke. Dan saya sekolah bener, Mon. Gitu, saya sekolah bener dan legal, dan kemudian banyak yang datang ketika sidang terbuka saya ya di UNJ, menjadi doktor dalam ilmu manajemen untuk sumber daya manusia menggunakan EI dan OCB. Nah, jadi itu benar, makanya ketika dia nantang ya, gitu, dia kan bikin tuh celotehan terakhir tuh panjang banget, bilang saya nggak nulis lah apalah. Saya langsung bilang tadi, Mas, gitu sama. Nah, ini ada di Roy Suryo Official. Promosi. Mumpung ada di Daily Buzz. Follow. Ya, silakan subscribe ya gitu. Ya ini baru sebulan kok. Udah berapa nih? Kayaknya udah banyak nih. Baru sebulan baru 20.000 lebih. Wah, Lumayan lah sebulan. lumayan. Ya, sebulan. Ya, jadi saya jawab, saya tidak perlu menjawab yang namanya zombie. Zombie. Apa itu zombie? Nanti. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.